Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di sini, yaitu Pak Dede Rusdiadi SPD. Beliau sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kasokandel, Majalengka. Sebelumnya saya diberi tugas oleh calon guru penggerak angkatan 6, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu kita mulai saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Dede. Mas sebaliknya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak? Silakan Pak. Sebelum mengajukan pertanyaan, barangkali boleh Bapak memperkenalkan diri dulu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rusdiadi SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada hari ini, alhamdulillah, saya kedatangan tamu Bapak Caca SPD yang akan mewawancarai tentang modul 3.3. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Kita mulai saja Pak ya. Yang pertama barangkali saya akan tanyakan pada Bapak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah, dalam mengambil keputusan ini, apalagi kebijakan tentang maju mundur sekolah, pertama saya suka lihat identifikasi dulu masalah atau mungkin pengen data yang sebenarnya dulu. Lantas yang kedua, cari sumber-sumber lain yang mungkin berhubungan dengan data tersebut. Yang ketiga, saya diskusikan dengan orang-orang yang berkompeten, baik pengawas pembina ataupun para wakasek ataupun guru yang mungkin berkompeten dalam hal itu ya. Yang ketiga, baru saya coba mengambil kesimpulan sendiri dengan mengambil tindakan apakah keputusan itu sebab akibat akan ditimbulkan ya. Dan alhamdulillah kalau memang itu sudah dipersiapkan seperti itu, baru saya akan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, terima kasih. Jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, Bapak mengambil langkah yaitu mengidentifikasi dulu, sehingga supaya pengambilan keputusan ini lebih maksimal gitu Pak ya. Tapi tidak tidak terlepas dari kolaborasi gitu ya, dengan Kapolsek, dengan teman-teman dan stakeholder barangkali yang ada di lingkungan sekolah. Apakah Bapak bisa memberikan contoh Pak, misalkan pengambilan keputusan selama Bapak sebagai kepala sekolah? Contoh dalam mengambil keputusan ketika mau pembagian tugas Pak. Ketika mau pembagian tugas pada guru-guru, saya suka melihat data guru tersebut, kompetensinya, lantas saya suka lihat basicnya, saya suka lihat kolaborasi dengan yang lainnya, baru saya ambil keputusan. Misalkan pantas tidak sebagai wakasek atau tidak ya. Termasuk saya berdiskusi dengan para wakasek yang lainnya dan stakeholder yang lainnya. Baru saya ambil keputusan ya pasti seperti itu ya. Dia pasti bisa untuk menjabat wakasek atau yang lainnya. Contohnya seperti itu. Begitu juga ketika mengambil kebijakan yang lain, misalkan untuk visi misi yang akan kita bentuk itu udah pasti tidak ya, udah pas dengan zaman atau tidak gitu. Sehingga perlu ada perubahan atau tidak. Saya suka diskusikan dengan stakeholder lain, baik mungkin pengawas pembina, komite, para guru, dan guru siswa, suka diskusi seperti itu. Sehingga ketika ngambil apakah misi itu pas dengan zaman sekarang atau pas dengan kemampuan kita sekolah, dengan lihat latar belakang dan sebagainya, baru saya ambil keputusan seperti itu. Oh ya Pak. Baik, sebelum Bapak memberikan contoh, jadi melihat dulu bagaimana kompetensi guru Pak ya, kompetensi guru terutama dalam bagaimana guru-guru tersebut memiliki kemampuan di bidangnya.
Untuk itu selanjutnya Pak, barangkali pernahkah Bapak dalam memutuskan suatu kebijakan keputusan ini pernah mengalami kesulitan tentang dilema etika atau rujukan moral? Pernah. Ketika mengambil keputusan pengen secara spontan, terutama masalah pribadi atau masalah yang berhubungan dengan anak, kadang-kadang ya spontannya rekan-rekan guru suka melihatnya dari satu sisi, tapi kalau kita pengennya melihat dari berbagai sisi ya. Jangan sampai anak itu nakal lantas diponis nakal ya. Seharusnya lihat berbagai sisi, dari latar belakang orang tuanya, masyarakatnya, baru kita mengambil keputusan yang pas ya, sehingga anak itu tidak down dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari sejak ini kalau mengambil keputusan seperti itu tolong untuk dipertimbangkan ya. Kalau bahasa Sundanya simpoga pikiran kepan lah. Iya. Artinya kita sebab akibatnya harus dilihat dulu lah, baik negatifnya, baru kita ambil keputusan yang pas. Walaupun mungkin apalagi yang berhubungan dengan pribadi lah, takut menjatuhkan moral atau menjatuhkan spirit mereka gitu kan, itu yang diinginkan. Ya Pak, sekali lagi barangkali selama Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak ada yang membantu barangkali Pak untuk pengambilan keputusan ini? Alhamdulillah Pak, kami sering berkolaborasi dengan rekan-rekan, terutama yang tahu persis jelas untuk mengambil keputusan ini, terwakasek atau guru yang lain, senior-senior, termasuk mungkin komite dan sebagainya, baru ambil keputusan seperti itu Pak. Termasuk apalagi masukan dari anak-anak, kadang-kadang saya suka pertimbangkan juga Pak. Iya Pak, selanjutnya barangkali Bapak dalam pengambilan keputusan ini, baik pembagian tugas atau misalkan ada guru-guru yang memiliki permasalahan atau permasalahan siswa dengan guru, apakah Bapak selama ini pernah menjadwalkan Pak? Kalau untuk pembagian tugas ya pasti menjadwalkan Pak. Ya, tapi kalau permasalahan yang mendadak, kadang-kadang kami suka mendiskusikan secara spontanitas, berkolaborasi dengan spontanitas untuk mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya, biar kita tidak salah mengambil keputusan. Sekali lagi Pak, terima kasih. Selanjutnya barangkali tadi Bapak sudah mengatakan kalau misalkan dalam pengambilan keputusan tentang pembagian tugas, biasanya Bapak menjadwalkan gitu. Apa ada hal-hal yang lain Pak? Misalkan dalam pengambilan keputusan barangkali? Ya, hal-hal yang lainnya saya lihat suka yang namanya pembagian, terutama untuk tugas tambahan, saya memperhatikan kompetensi dia sosialnya yang diperhatikan. Jangan sampai mana mungkin dia bisa membimbing anak-anak, membimbing rekan-rekan kalau tidak punya kompetensi sosial yang tinggi gitu ya. Sehingga apalagi kolaborasi yang tinggi, dia tidak mungkin jadi pemimpin atau membimbing rekan-rekannya kalau dia sendiri punya kelemahan yang mungkin begitu. Bagaimana Pak untuk pembagian tugas ini? Kalau misalkan ada guru yang tidak jamnya kurang misalkan, bagaimana Pak? Saya suka mengambil tugas tambahan yang kira-kira bisa membantu guru untuk menutupi kekurangan jam wajibnya gitu ya. Misalkan disuruh di lab, disuruh di kepala perpustakaan dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang mungkin bisa membantu jam-jam itu lah saya. Oke Pak, terima kasih. Barangkali itu saja ya. Bapak sudah menyempatkan untuk wawancara dengan saya, telah mendukung sekali terhadap program calon guru penggerak ini, terutama dalam angkatan ke-6. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan saya sendiri bisa bisa mengimplementasikan pendidikan di guru penggerak ini sehingga sekolah kita bisa menjadi menjadi maju sekolah kita. Sama-sama. Itu saja barangkali Pak yang bisa saya wawancari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.